Selain menjadi guru matematika di SMA Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Palangkaraya jurusan Pendidikan Matematika. Di siklus PPL 4 ini, saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi program linier, submateri, metode garis lidik. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, hari ini ada yang sakit kah? Ada. Siapa yang sakit? Ini. Oke, yang di kelas ada yang sakit ya? Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selain Ilmi, ada nggak yang nggak hadir hari ini? Siapa? Rifki kenapa alasannya? Sakit juga? Oke, jadi anak-anak tetap menjaga kesehatan. Nah, ibu juga hari ini sebenarnya lagi kurang sehat, tapi insya Allah kita tetap semangat belajar ya. Iya, oke. Meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Anak-anak sudah siap belajar? Ya, kalau sudah siap belajar, silakan letakkan alat tulisnya di atas meja, buku, pulpen, terus itu yang kita perlukan untuk belajar hari ini. Aku meminta tolong untuk handphonenya kita kumpulkan ke depan dulu. Ya, kenapa dikumpulkan handphonenya? Supaya kalian bisa lebih fokus belajar untuk hari ini ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar materi uji titik pojok. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan uji titik pojok? Masih ingat? Yang pertama apa saja langkah-langkahnya? Oke, membuat model matematika. Setelah itu apa lagi yang kedua langkahnya? Apa? Oke, menentukan titik pokok. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menggunakan metode garis lidik untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar dan tepat. Iya, terima kasih Intan. Yang kedua Alia, silakan. 2. Setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menentukan nilai optimum pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar dan tepat. Apalagi bagi kalian yang tertarik di dunia bisnis, misal kalian memiliki modal yang sedikit atau bahan yang sedikit, tetapi ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum. Langkah pembelajarannya yaitu menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Nanti kalian buat dulu penyelesaian masalah, lalu kalian buat sebuah problem. Aspek yang bakalan ibu nilai selama proses pembelajaran, yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian kognitif atau hasil evaluasi nanti. Akan diperhatikan video berikut, disimak baik-baik, dan nanti juga ibu mau minta kalian mengambil hikmah dari video ini. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Oke, jangan pernah menyerah. Sama halnya kalian belajar. Oke, mungkin kalian lemah di matematika, jangan pernah menyerah. Suatu saat kalian bakalan bisa kok di matematika. Kalian bisa jago di matematika asalkan kalian terus berusaha. Nah, apalagi matematika itu terus dilatih. Kalau hari ini kita paham, sampai rumah harus diulang kembali. Istilah harus diulang kembali materinya Ali ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Grafik. Oke, ada gambar grafik. Nah, apakah bentuk grafik ini berbeda dengan grafik yang kita pelajari kemarin? Berbeda ya. Oke, berbeda. Apa bedanya kira-kira? Oke, banyak garisnya. Jadi hari ini kalian akan menggambar atau mempelajari materi
mau seperti apa rencana desain baginya, tuliskan saja. Misalkan nanti mau tempel apa di situ. Kita tentukan temanya. Apa aja temanya apa? Penyelesaian masalahnya. Nah ini nanti kalian bagilah untuk penyelesaian masalahnya nanti 20 menit. Terus itu untuk mendesain baginya itu nanti dikasih waktu 25 menit. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, garis liriknya adalah 5 dan 3 kan? Nah berarti ini harus dijalani 5 dan ini kan jaraknya 10 lah. 10 kan? 10, oke. Ini 5 di sini. Ini diarsir apa, Bu? Arsir. Arsir dulu DP-nya. DP-nya sesuaikan coba. Sebut garis lirik juga. Sampai engkau meraihnya, laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. bahwa asli menjual kritik protein dengan dua kemasan, yaitu kemasan 100 gram dan 250 gram. Maka persamaan garis titiknya itu 3x plus 5y sama dengan 15. Titik koordinatnya x-nya kita buat sama dengan 0. 3 dikali 0 tambah 5y sama dengan 15. 3 kali 0 sama dengan 0 tambah 5y, dan hasilnya itu 15 bagi 3 sama dengan didapatlah y-nya sama dengan 3. Y-nya kita buat tulisan di 0. 3x plus 5 dikali 0 sama dengan 15 dibagi 3 lah dapat hasil x-nya sama dengan 5. Didapat titik koordinat garis segitiga itu 5,3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan garis selidik maksimum? Jadi tadi kita dapat titik koordinatnya yang y-nya 3, yang x-nya 5. Jadi kita ambil titik garis dari sini, didapat x-nya garis selidiknya, bisa ditarik lagi garisnya, didapat lagi x1. Kan mencari titik maksimumnya, ditarik lagi sampai ditemukan maksimumnya yaitu g2 jadi 40 dan y-nya 0. Bisa dipahami. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari proyek Mading kami. Untuk menentukan kesamaan garis selidik, yang pertama, dari fungsi tujuan kita buat 2000x ditambah 1500y. Ini kan masih besar nih, nggak bisa jadi persamaan. Dibagi 500. 2000 dibagi 500 4, 1500 dibagi 500 3, 4x jadinya plus 3y sama dengan 12. Ini yang dinamakan persamaan garis selidik. Untuk menentukan titik koordinatnya, kita misalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nanti didapat hasil y dan hasil x-nya. Begitu cara untuk menentukan persamaan garis selidik dan titik koordinat dari garis selidik. Iya, teman-teman. 2000x ditambah 1500y. Nah, ini kan terdapatnya dari fungsi tujuan nih. Nah, hasilnya. Oke. Kita hasil dulu. Ini berarti kita bagi tadi masing-masingnya dibagi 500. Kalau dibagi 500 maka itu jadinya berapa? 4x ditambah 3y. Oke. Ingat rumusnya kalau mau mencari persamaan garis selidik adalah ax plus by sama dengan a sama dengan k. Ya kan? Sama dengan k. Di mana a itu adalah perkalian dari a dikali b. Ini harus kita perhatikan ya. Ax plus by sama dengan k, di mana k adalah perkalian a dikali b. Berarti dikalikan 4 per 3 12. Oke, berarti 4 per 3 12. Selanjutnya sudah dapat persamaan garis selidiknya. Nah, ini ds-nya.
tarik. Pertama kali bertemu dia di titik B, titik B di bawah sini. Oke, masih belum, berarti bukan garis maksimal dia, karena masih ada DP-nya. Tarik lagi ke pojok, maka dapat titik pojok yang ini, yang D. Titik pojok D, tarik lagi, nah masih ada yang C berarti, nah. Maka dapatlah radian garis lidik titik koordinatnya adalah 3,3 dan 13,33. Lalu masukkan aja fungsi tujuan. Lalu kalau sudah selesai dimasukkan, coba dulu. Terima kasih untuk yang dokter. Panel untuk yang luar. Jangan berkecil hati kalau satu bisa dari.